Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 5. Ada dua muatan pelajaran yaitu IPS dan SPDP. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar SPDP 3.1 memahami reklame, 4.1 membuat reklame. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Simak bacaan berikut ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk petinggi keraton. Pada zaman kerajaan di Nusantara, seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir, berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filsafat yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik di Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya. Sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi ya. 1. Apa tujuan awal pembuatan batik? 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. 3. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? 4. Tuliskan komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. 5. Tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. 6. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. 7. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Nomor 8. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Nah, berikut adalah bentuk kerjasama dan manfaatnya bagi Indonesia. Yang pertama, mengadakan festival seni. Manfaatnya untuk memamerkan seni asli Indonesia, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa, dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Kemudian, kerjasama memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah.
Manfaatnya untuk memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Kerjasama yang ketiga, menyelenggarakan festival dan pekan film. Manfaatnya untuk memperluas target penonton film dari Indonesia, memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film, kemudian dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Anak-anakku, di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Nah, sekarang tugas kalian buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buatlah semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Jangan lupa perhatikan kriteria poster yang baik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian jelas dan paham. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.